adik-adik, apa kabarnya yang di rumah? Pasti semuanya yang di rumah sehat, sukacita, dan yang pastinya selalu ikut sekolah minggu kan adik-adik. Nah, sebelum Cici mau bawa firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau ambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh Tuhan ada sampai hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, kami percaya itu semua hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau Allah yang campur tangan Tuhan, setiap guru-guru sekolah minggu yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, Cici mau bawain firman Tuhan tentang orang lumpuh yang disembuhkan adik-adik. Hah? Gimana Cinopi caranya? Orang lumpuh kok disembuhin? Kok bisa? Pasti operasi ya? Pasti kakinya diurut-urut ya? Katanya, oh tenang adik-adik, ini enggak kayak gitu adik-adik. Itu zaman sekarang ya mungkin ya. Nah kalau zaman dulu beda nih adik-adik. Nah, jadi dulu adik-adik di sebuah kota, kita sebut saja kota. Nah, adanya adik-adik segerombolan orang, dia terdiri dari teman-teman nih, misalnya 4 orang nih adik-adik. Nah, terus ada satu temannya nih adik-adik yang lumpuh adik-adik, jadi dia nggak bisa jalan. Dia di kasur aja adik-adik, jadi dia dibantu kalau mau kemana-mana, digotong sama teman-temannya adik-adik. Pada saat itu mereka mendengarkan ada seseorang yang dahsyat dan luar biasa adik-adik. Lalu mereka pergi ke kota B adik-adik. Waktu itu pas mereka lihat, loh kok di sana rame adik-adik? Duh, gimana ya? Mereka berpikir nih. Jika lihat gambarnya ya. Cring. Itu adik-adik, terus dia lihat, aduh kok rame banget, gimana caranya ya kan? Dia akhirnya adik-adik menggotong temannya yang lumpuh nih adik-adik, pakai namanya tuh apa ya? Kalau bisa dibilang kayak semacam tenda apa ya namanya ya? Pokoknya dia bawa nih adik-adik, dia gotong sama teman-temannya adik-adik, berempat dia gotong. Orang yang lumpuh duduk di atas itu, dia gotong rame-rame adik-adik, dia nolongin teman yang lumpuh. Dia mau temennya ini nih bisa jalan lagi adik-adik. Akhirnya pas dia lihat rame banget ya, kalau kayak gini nih aku gak bisa masuk ke dalam sana. Terus mereka berpikir, tiktok, gimana ya caranya? Oh, tandu adik-adik namanya. Dia pakai tandu, dia bawa. Nah, terus waktu dia pakai tandu, dia bingung nih gimana ya caranya untuk melewati orang-orang yang banyak itu. Akhirnya mereka berpikir, wah karena mereka ingin berbuat baik, jadi pasti adik-adik diberikan hikmat sama Tuhan Yesus. Dia bersama-sama untuk membolongi gentengnya adik-adik. Nih gambarnya nih, tuh dibolongin, diambil, akhirnya dia buat bulatan besar agar temannya ini diturunin dari atas adik-adik. Jadi dari tandu ditaliin, tandunya diturunin pelan-pelan ke tengah-tengah. Mau tahu guys siapa yang nyembuhin? Atau adik-adik di rumah ada yang tahu? Angkat tangannya. Iya bener. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Pinter banget adik-adik. Yang sembuhin itu Tuhan Yesus. Dituruninlah pelan-pelan sampailah mereka, si orang lumpuh ini, ke tengah-tengah orang kerumunan dan di depan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu akhirnya karena Tuhan Yesus melihat mereka yang sedang berusaha untuk menyembuhkan dan beriman sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau baca firmannya, Cici kasih tahu di mana ya? Nih Cici kasih tahu nih, ada tulisannya nih di Lukas 5
ayat 17 sampai 26 adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah ya firmannya, diulang lagi. Nah, terus adik-adik, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan kaki yang lumpuh ini adik-adik. Akhirnya bisa jalan nggak kira-kira adik-adik? Adik bilang, bisa dong adik-adik. Terus Tuhan Yesus sembuhin kakinya dan dia akhirnya bisa berjalan lagi, bisa berlompat lagi adik-adik. Dia sudah disembuhin sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau disembuhin dan semuanya Tuhan Yesus sertain adik-adik? Ada yang mau adik-adik? Iya dong, sih juga mau dong. Nah, apa sih adik-adik yang kita dapat dari firman orang yang disembuhkan Tuhan Yesus? Satu adik-adik poinnya, tring di sebelah sini. Apa poinnya? Mengasihi. Mengasihi adik-adik. Kenapa kita harus mengasihi? Karena ketika kita mengasihi teman kita adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menyertai dan menolong kita adik-adik. Kayak gini adik-adik, kita ingin berbuat baik sama orang tua atau kita mengasihi orang tua. Pasti orang tua kita baik kan sama kita, bener nggak adik-adik? Pasti orang tua kita beliin kita makanan yang kita mau, beliin mainan yang kita mau, ya kan? Kalau orang tua kita punya berkat, pasti dikasih sama orang tua kita. Tapi kalau kita nggak mengasihi, suka marah-marah. Mana mau mama ngasih, mana mau papa kasih, pasti apa? Kenapa sih kamu kok marah-marah terus? Ya kan, bener kan? Nah, makanya adik-adik kita harus belajar mengasihi. Dan satu lagi adik-adik, jangan lupa, ini juga termasuk poin penting loh adik-adik. Tring! Apa? Tolong menolong adik-adik. Kita harus mengasihi dan tolong menolong ya adik-adik. Jangan lupa, itu poin yang paling penting dalam kehidupan kita. Memang kita masih di rumah, belum keluar rumah, belum boleh sekolah di luar. Tapi adik-adik kita bisa belajar mengasihi dan menolong dari rumah adik-adik. Gampang banget kok. Cuman kita tinggal mengasihi orang tua dan membantu orang tua. Contohnya apa ya menolong orang tua? Gampang banget. Punya mainan kan adik-adik di rumah? Pasti semuanya punya. Nah, yang beresin siapa? Mbak, mama, papa. Jangan adik-adik. Kalau adik-adik mau belajar menolong, mulai dari hal kecil. Contohnya apa? Beresin mainan sendiri adik-adik. Kita yang mainin, kita beresin sendiri. Atau lihat mama lagi nyapu, boleh dong bantu mama nyapu, boleh banget adik-adik. Nah, itu kita harus belajar mengasihi dan menolong dari hal-hal yang kecil aja adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan dari Cici Novi adik-adik. Jangan lupa harus saling mengasihi dan menolong orang lain. Dimulai dari orang tua dan keluarga dulu ya adik-adik. Kita mulai dulu dari situ, baru kita belajar untuk mengasihi dan menolong teman-teman. Kita mau lipat tangannya dulu ya, kita tutup matanya dulu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap firman-Mu. Kiranya setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi sikap kami untuk kami boleh saling mengasihi dan boleh menolong Tuhan orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, jaga lindungi adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Berkati dalam pekerjaan orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, memberkati juga setiap guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun itu Tuhan, Engkau Allah yang sempurna memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cici. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.